Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Tika Khalifatul Nadia. Saya mahasiswi dari IAIN Kediri, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Program Studi Psikologi Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang hoax dan prasangka. Di zaman sekarang ini, tidak bisa dipungkiri bahwasanya media sosial sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kehadiran media sosial di satu sisi memang menawarkan berbagai kemudahan bagi para penggunanya untuk mengakses dan men-share informasi secara cepat, mudah, dan murah. Namun di sisi lain, ketika pengguna media sosial berkembang makin liar dan keluar dari batas-batas keadapannya, resiko yang terjadi ialah munculnya keresahan dan bahkan tidak mustahil munculnya konflik yang terjadi di masyarakat. Media sosial memberikan kemerdekaan seluas-luasnya bagi para pengguna untuk mengekspresikan dirinya, sikapnya, pandangan hidupnya, pendapatnya, atau mungkin sekedar menumpahkan unek-uneknya. Termasuk memberikan kebebasan apakah media sosial akan digunakan secara positif atau negatif. Kita patut prihatin dengan kondisi saat ini. Cukup banyak orang yang menggunakan media sosial untuk menyebarkan berita palsu atau hoax. Berita hoax makin kesini makin menjadi-jadi. Apalagi jika ditambahi bumbu-bumbu oleh para pelaku provokasi. Ratusan ribu situs penyebar hoax saat ini sudah merajalela di kehidupan masyarakat. Apakah berita hoax itu? Hoax merupakan sebutan bagi sebuah berita, ucapan, maupun kalimat yang tidak bisa atau belum dibuktikan kebenarnya melalui data-data yang real. Biasanya, hoax digunakan untuk menimbulkan konflik pro dan kontra, memprovokasi masyarakat, menebar kebencian, menjatuhkan pihak lain yang pada akhirnya memecah belah masyarakat. Berita hoax sekarang ini sedang marak tersebar di berbagai media, baik media cetak maupun media online. Mirisnya, kebanyakan dari masyarakat kurang peduli dengan adanya hal tersebut. Kebanyakan dari masyarakat bisa dengan mudah mempercayai berita hoax dan tak segan-segan untuk menyebarluaskan kepada khalayak. Banyak kasus ataupun peristiwa sebenarnya tidak terjadi, namun diangkat menjadi sebuah berita dan dikemas sebaik mungkin agar khalayak tertarik untuk membacanya. Berita hoax banyak tersebar di berbagai media, mulai dari podcast message, media cetak, maupun media online. Hoax bertujuan untuk membuat opini publik, menggiring opini publik, membentuk persepsi juga untuk kesenangan pribadi yang menguji kecerdasan dan kecepatan pengguna internet dan media sosial. Tujuan penyebaran hoax beragam, tapi pada umumnya hoax disebarkan sebagai bahan lelucon atau sekedar iseng menjatuhkan pesaing, promosi dengan penipuan, ataupun ajakan untuk berbuat amalan-amalan baik yang sebenarnya belum ada dalil yang jelas di dalamnya. Namun, ini menyebabkan banyak penerima hoax terpancing untuk segera menyebarkan kepada rekan sejawatnya, sehingga akhirnya hoax ini dengan cepat tersebar luas. Tidak jarang, orang yang termakan oleh berita hoax akan berprasangka negatif kepada korbannya. Menurut pandangan psikologis, ada dua faktor yang dapat menyebabkan seseorang cenderung mudah percaya pada hoax. Orang lebih cenderung percaya hoax jika informasinya sesuai dengan opini atau sikap yang dimiliki. Contohnya saja, saat masyarakat mendapat informasi dan informasi tersebut diperkuat dengan adanya foto, maka
masyarakat akan semakin mudah untuk percaya terhadap informasi tersebut. Secara alami, perasaan positif akan timbul di dalam diri seseorang jika opini atau keyakinan mendapat afirmasi, sehingga cenderung tidak akan mempedulikan apakah informasi yang diterimanya benar atau bahkan mudah saja bagi mereka untuk menyebarkan kembali informasi tersebut. Hal ini dapat diperparah jika si penyebar hoaks memiliki pengetahuan yang kurang dalam memanfaatkan internet guna mencari informasi lebih dalam atau sekedar untuk cek dan recheck fakta. Dari penjelasan saya tadi, dapat saya simpulkan bahwa yang pertama, semakin besarnya jumlah pengguna internet dan dengan mudahnya mendapat informasi saat ini menjadikan berita hoaks semakin dengan mudah tersebar. Yang kedua, tersebarnya berita hoaks akan mempengaruhi prasangka seseorang terhadap korban yang diterpa hoaks. Dan yang ketiga, aturan dan pasal untuk menjerat hukum penyebar hoaks belum mampu mengendalikan jumlah berita hoaks yang terus terproduksi setiap waktu. Dan yang keempat, biasnya budaya-budaya pada negara yang sudah melekat internet dan media sosial membuat berita hoaks semakin mudah tersebar. Dan dari saya, masyarakat perlu dibekali dengan pengetahuan akan internet sehat, dengan literasi media sehingga dapat mengenali ciri-ciri berita hoaks. Dan penerima berita dapat mengakses, menganalisis, mengevaluasi dalam mengambil makna dari suatu berita. Demikian tadi yang dapat saya jelaskan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Apabila saya ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.